Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Terima kasih untuk anak-anak sudah meluangkan waktunya dalam konseling kelompok hari ini. Sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Jadi di sini Ibu jelaskan sedikit ya. Konseling kelompok adalah merupakan pemberian bantuan secara dinamika kepada anggota kelompok biar bisa mengerti konsep dirinya masing-masing. Jadi anak-anak sudah mengerti? Sudah Ibu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dulu. Terima kasih ya. Sebelumnya adik-adik di sini belum memperkenalkan nama satu sama lain. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan nama terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Irza Prahayu. Kalian bisa panggil Ibu Irza. Boleh dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Sela Dari kelas. dari kelas 8. Baik, perkenalkan nama saya Suci Triani, saya dari kelas 9. Baik, perkenalkan nama saya Yanti dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadana dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Ayu Ningsi dari kelas 7. Berhubung adik-adik di sini sudah saling mengenal, kita speaking dulu ya biar tambah semangat lagi. Iya, Bu. Ibu boleh minta berdiri? Boleh. Jadi anak-anak speakingnya itu kuncup mekar. Jadi speakingnya itu kuncup begini, mekar begini. Jadi ibu di sini akan bicara saja, kalian sisa kuncup mekar. Oh, baik, Bu. Oke, jadi ibu bilang ya, kuncup, mekar, kuncup, mekar, kuncup. Jadi, oh ya boleh kasih dengerin dulu anak-anak. Nanti yang kalah nanti keluar. Oke. Oh iya, Bu. Sudah paham ya anak-anak? Paham, Bu. Ya, mekar, kuncup, kuncup. Salah. Ayo 4 lagi. Kuncup, mekar, kuncup, mekar. Jadi anak-anak di sini 3 orang ya yang fokus. Beri aplausnya. Jadi anak-anak di sini topiknya kita akan membahas tentang kesadaran tanggung jawab sosial. Karena di luar sana ibu melihat di dalam lingkungan sekolah itu anak-anak siswa-siswa belum mengerti tentang kesadaran tanggung jawab sosial. Saya Ibu. Iya, silakan. Bisa Ibu jelaskan lebih dalam lagi mengenai kesadaran dan tanggung jawab sosial itu apa Ibu? Jadi anak-anak, kesadaran tanggung jawab sosial itu adalah berfokus pada interaksi dan juga berfokus pada interaksi dengan orang lain dan juga berfokus pada aturan-aturan di sekolah dan juga alam sekitarnya. Seperti itu. Sudah paham? Sudah Ibu. Lalu jadi anak-anak di sini ada yang mau cerita tentang pengalamannya terkait dengan kesadaran tanggung jawab sosial. Boleh dimulai dari sebelah kanan Ibu terlebih dahulu. Begini, Bu. Sampai saat ini saya itu masih berasa kayak malu-malu dan Ibu untuk kayak saling guru. Kayak kalau ketemu itu saya masih berasa takut sekarang. Jadi kayak misalnya ada guru lewat itu saya itu tunduk atau saya langsung masuk kelas, kayak saya tidak berani untuk sapa guru Ibu. Ya, jadi Ayu malu ya untuk menegur gurunya dan saling gurunya itu malu. Kalau Ibu boleh tahu itu kenapa? Tidak malu begitu? Mungkin masih kurang adaptasi kayaknya Lingkungan Ibu. sekolah Iya. ya. Ada yang ingin ditanyakan dari Ayu atau yang ingin menanggapi dari ceritanya Ayu? Silakan.
Tidak ada? Tidak ada Ibu. Oke, lanjut. Silakan Rizka. Kalau saya ibu, saya masih buang-buang sampah sembarangan dan saya rasa itu tidak bagus untuk lingkungan sekitar. Jadi Rizka sering buang-buang sampah di sekolah ya? Iya ibu. Ada yang ingin ditanyakan dari pengalamannya Rizka ini? Saya. Boleh, silakan. Kenapa Rizka suka buang-buang sampah sembarangan? Karena tidak semua tempat ada tong sampahnya. Biasa kayak di lorong-lorong mau ke tangga bil ada tong sampah, bisa buang-buang sembarang saja. Tapi kan bisa dipegang dulu, simpan di kantung. Jadi Oke, baik. Ada lagi? Dari Binda lagi. Oke, dari Binda boleh diceritakan pengalamannya? kalau saya kak, kalau tentang apa tadi? Kesadaran tanggung jawab sosial. Kalau saya tuh saya kayak ada kayak saya tidak apa namanya? Saya tidak pusing dengan lingkungan tuh. Saya bodo amat, kayak terserah aja dong buat apa. Saya bodo amat dan senang lingkungan itu, kayak beradaptasi saja. Saya butuh waktu ya sekitar 1 sampai 2 tahun. Jadi adik Binda sulit beradaptasi ya di lingkungannya. Boleh silakan dari Suci Indriani boleh menceritakan pengalamannya. Nah, kalau saya itu bukan saya kalau pergi sekolah itu selalu terlambat. Nah, kalau terlambat itu kan hukumannya itu kayak membersihkan halaman sama membersihkan WC. Nah, saya itu tidak pernah saya lakukan itu, Bu. Kayak saya itu tidak bertanggung jawab dengan hukuman yang diberikan. Jadi saya selalu kayak kalau teman-temanku bekerjakan itu yang terlambat, saya langsung lari ke kelas aja, Bu. Kayak saya tidak kerjakan tugas yang diberikan dari guru, padahal itu sebenarnya hukuman untuk saya toh, tapi saya memilih untuk tidak mengerjakan itu, Bu. Saya lari dari tanggung jawabku sebenarnya. Nah, kalau ibu boleh tahu kenapa lari dari tanggung jawabnya? Karena saya malas, Bu. Sudah kalau bersih WC, baru kalau kita bersih WC jam pelajaran pertama itu pasti kita tidak masuk, Ibu. Padahal kita sudah di sekolah toh, tapi dikasih apa kalau tidak masuk, Ibu? Kalau teman-teman yang lain lari juga atau kayak cuman Suci sendiri? Cuman saya, Ibu, karena WC itu baku samping dengan kelas, betul, jadi tidak ada yang tahu kalau saya lari. Jadi Suci gampang lari. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan dari Suci? Tidak. Oke, baik, Sela. Kalau saya itu Bu, kurang tanggung jawabku itu kayak saya ini tidak menaati aturan sekolah. Kayak di sekolah kan dilarang bawa HP, tapi saya tetap saja bawa HP. Biar mau dilarang tapi tetap saja saya bawa HP. Baru juga ibu saya itu sering bolos. Jadi Kak Sela ini sering bawa HP ke sekolah, terus juga sering bolos ya. Iya. Kenapa bawa HP ke sekolah padahal itu sudah dilarang? Tidak tahu, pokoknya saya mau bawa HP saja karena saya mau main HP di sekolah. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari silakan. Saya, Bu. Memangnya kalau kamu bawa HP pas didapat itu, maksudnya apa hukumannya begitu ya? Disita, HP-nya disita. Jadi selama ini HP-nya Sela ini sudah pernah disita? Belum pernah kedapatan. Baru bagaimana posisi di sekolah itu, maksudnya tidak pernah dia berhasil? Pernah, cuma saya pintar ini menyembunyikan. Tidak ada rasa bersalah begitu? Ada, cuma ya tidak tahu dalam diri ini saya mau bawa HP saja karena saya tidak tahu mau apa yang saya lakukan di sekolah. Baru di kelasmu itu cuma aku sendiri yang bawa HP, bisa tidak ada teman-teman yang lain? Ada, oh berarti kamu rame-rame toh? Baik, Kak. Karena anak-anak di sini semua sudah menceritakan pengalamannya, sebelum itu Ibu lupa tadi mengingatkan waktunya. Jadi waktunya itu 40 menit ya, dan anak-anak juga boleh duduk senyaman mungkin. Baik, Bu. Jadi anak-anak di sini tahu tidak dampak apa yang terjadi ketika anak-anak tidak menyadari kesadaran tanggung jawab sosialnya. Saya, Bu. Boleh silakan Suci. Kalau dari saya itu kan karena selain berdekatan sama WC, kelasku itu juga berdekatan sama ruang kantor. Nah, biasa kalau misalnya ada temanku satu orang yang badan saya langsung masuk di kelas tidak bekerjakan tugas yang dikasih pas terlambat itu, ada yang melapor, Ibu. Jadi pas mereka lapor itu kayak teman-temanku yang lain itu sudah selesai harusnya pekerjaannya toh, tapi pekerjaanku ini ditambah kayak disuruh siram bunga lagi. Jadi kayak karena apa ya,
kurang tanggung jawabku di tugasku yang pertama tadi pas terlambat, akhirnya saya dapat tugas yang lain ibu yang harusnya sudah bisa masuk kelas, akhirnya dipanggil ulang keluar ibu gitu ya. Nah, yang lain ada? Kan saya bilang kan saya buang sampah sembarangan terus ibu, terus dampaknya yang saya rasakan itu ke lingkunganku jadi kotor, kayak sekolahku jadi kotor lantaran banyak sekali sampah berhamburan, terus jadinya kalau sampah berhamburan pasti udaranya juga tidak sehat. Yang lain boleh? Kalau saya Bu, dampak yang saya rasakan itu kayak teman-temanku bilang saya ini jadinya kayak jatuhnya tidak sopan sama guru dan kayak dikira saya tidak menghargai guru padahal saya ini malu. Jadi dampaknya itu orang itu berpikiran negatif sama saya ibu. Ya, baik. Winda? Kalau dampak yang saya rasa kayaknya orang-orang mungkin orang bilang saya tuh kayak lebih asik di duniaku sendiri. Baru juga dampak yang saya dapat itu ini kurang tidak ada teman, sedikit pertemanan aja kita. Baik, kalau dari Sheila dampaknya? Dampaknya itu pas guru masuk mengajar, saya jadi tidak paham apa yang dijelaskan sama itu gurunya, karena saya cuma diam-diam main HP di belakang. Nah, baik, adik-adik tahu tidak langkah apa saja untuk mengatasi permasalahan yang adik alami? Saya mungkin kalau dari saya yang salam sendiri itu mungkin saya tidak boleh juga terlalu asik di duniaku sendiri, karena itu juga penting untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Baru mungkin langkah yang saya ambil mungkin saya akan lebih berbuka diri. Kasih, boleh Suci? Nah kalau dari saya itu kan tadi saya terlambat toh, jadi mungkin saya bisa ini mengontrol diriku sendiri supaya juga dampaknya itu saya bisa bertanggung jawab lagi sama lingkunganku dan juga sama peraturan yang di sekolah, bertanggung jawab sama diriku juga Bu dari hukuman-hukuman yang dikasih tadi sama guru. Ya, Sheila? Oke, kalau dari saya mungkin saya belajar untuk menaati peraturan di sekolah seperti membiasakan untuk tidak main HP di dalam kelas dan tidak membawa HP ke lingkungan sekolah, kan itu dilarang juga. Boleh Ayu? Kalau saya langkah awalnya itu mungkin kayak setiap habis kelas saya salin guruku untuk adaptasi bisa akrab sama guru mata pelajaran juga. Mungkin kedepannya habis dari kelas mungkin kalau di jalan boleh salim. Boleh Rizka? Kalau langkah yang ingin saya ambil, saya kalau mau buang sampah lebih baik kalau tidak ada tong sampah saya pegang saja dulu, karena salah satu cara menjaga lingkungan itu tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ibu boleh tahu, kapan kalian akan menerapkan hal yang seperti tadi kalian bilang? Kalau dari saya mungkin besok kan hari Senin. Iya. Berarti hari ini hari Minggu. Salah saya Bu. Jadi besok itu kan hari Jumat. Nah orang itu kan senam, jadi saya mungkin datang lebih pagi lagi supaya tidak terlambat, bisa ikut senam juga sama teman-temanku yang lain Bu. Yang lain? Oke, kalau saya mulai besok mungkin mencoba untuk tidak bawa HP lagi ke sekolah. Kalau saya mau coba hari ini Bu, nanti selesai mata pelajaran saya coba salim dulu. Saya juga ibu bisa mulai hari ini supaya tidak buang sampah sembarangan terus. Kalau saya mungkin habis dari ruangan ini saya tidak mau lagi terlalu asik dengan duniaku sendiri. Terima kasih ya anak-anak. Apa yang kalian bilang tadi itu sudah sangat betul dan tetap sangat semangat. Berhubung waktunya sudah selesai, ibu boleh minta kesan dan pesannya, dimulai dari sebelah kanan dulu. Kalau dari saya kesan selama mengikuti konseling kelompok ini, senang bisa mendengar ceritanya teman-teman, senang juga bisa sharing apa yang saya rasakan. Terus pesannya sih saya mau coba dengan yang tadi saya bilang ibu. Terus pesan untuk teman-teman juga tetap semangat untuk jadi lebih baik. Kalau saya kesan dan pesannya
Dan juga pesan saya untuk teman-teman semua semangat, karena kalau bukan dari diri kita, siapa lagi yang akan memulai? Kalau saya cukup senang ikuti kegiatan kita pada hari ini, dan senang juga bisa mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang ada di ruangan ini, dan mudah-mudahan mungkin ada lagi kegiatan ini, Bu. Oke, baik. Kalau dari saya itu kesan dari konseling kelompok ini sangat menyenangkan dan juga bisa mendapatkan teman baru tentunya. Dan kalau pesan saya untuk teman-teman yang mungkin masih minim tentang rasa tanggung jawab di lingkungan sosialnya, mungkin nanti setelah kegiatan ini kita bisa tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kalau dari saya pesan-pesan itu saya sangat senang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini karena ternyata saya baru tahu ternyata kesadaran tanggung jawab sosial itu sangat penting, tidak boleh disepelekan. Nah, baik ya anak-anak, terima kasih. Ibu terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya, dan tetap semangat, hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.